warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sofian, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pembayaran Mesin dengan nomor pokok 10206002. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi, pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, S, SH, MH, MIP, MAP. Pun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai lambang negara. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 / PUU Min-X / 2012. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. B. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. A. Pengertian nilai etika dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 / PUU Min 9 / 2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsep demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Memahami hak asasi manusia. D. Memahami hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Isi dari arti dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 tentang refleksi
Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangun. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Uraian bab-bab di atas. Isi buku ini tersebut adalah: Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun dalam kurung lestari yang dinamis yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini dapat dibeli di toko online. Kita cari aja di Google, search buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Demikian resume buku ini saya buatkan untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.